Semoga Tuhan Yesus kuatkan dan pulihkan adik-adik ya. Adik-adik yang manis, gak terasa ya, sudah 1 minggu kita tidak berjumpa. Dan sekarang kita berjumpa di ibadah online kita tanggal 2 Agustus 2020 dengan tema Berjanji Menjaga Lingkungan. Nah, adik-adik gimana? Hari ini sudah sarapan belum? Sudah mandi belum? Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, agar kita semakin merasakan sukacita Tuhan hadir dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik, dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kasih karunia-Mu Bapa. Pada hari ini kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang hadir di dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, coba lihat. Tuhan Allah kita menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya agar kita semua umat manusia hidup tanpa berkekurangan suatu apapun. Oleh karena itu, marilah kita menjaga segala ciptaannya dan kembali memuji Dia dengan bernyanyi Allahku dahsyat.
Adik-adik, sekarang kita membacakan ayat emas kita yang diambil dari Wahyu 9 ayat 4. Kita ulangi ya, dari Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan memakai materai Allah di dahinya. Kita ulangi lagi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan memakai materai Allah di dahinya. Amin. Halo teman-teman, tahu gak asal-usul dari hukum Taurat itu apa? Nah, di sini saya akan berbagi informasi tentang hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat adalah hukum yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai pada 2 loh batu. Loh batu pertama berisi hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat, sementara di loh batu kedua berisi hukum Taurat kelima sampai hukum Taurat ke-10. Nah, teman-teman, sekarang mari kita mendengarkan hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Teman-teman, titah kedua berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu Matahari bersinar, burung berkicauan senang, awan baru keluaran,
marilah kita menyiapkan hati kita dan bersyukur karena Tuhan begitu baik memberikan tanah untuk kita pijak, air untuk kita minum, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, semua itu diberkati Tuhan untuk kita seperti lagu kita Hatta Walampa di Ate Tupama. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita sangat bersuka cita karena bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKPS Hang Tua. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Pasti luar biasa. Karena memang bersama Yesus kita pasti luar biasa. Baik adik-adik, Kakak Pendeta akan menyampaikan renungan kita belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Jadi adik-adik di rumah, lipat tangan yang tertib, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak sekolah minggu GKPS Hang Tua yang masih beribadah tetap di rumah. Bimbing kami ya Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita, menyapa adik-adik sekolah minggu, tertulis dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Bagi adik-adik yang ada Alkitabnya, silakan dibuka, dan kalau ada Bibelnya, 5 Musa 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya.
buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kebun. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan atau 5 Musa adalah kitab yang isinya pengulangan. Pengulangan dari kitab Keluaran secara khususnya. Sesuatu yang diulang. Jadi biasanya kalau adik-adik, kalau ada sesuatu yang diulang, itu biasanya sesuatu itu adalah sangat penting. Jadi kalau ada orang tua memberi nasihat, ketika nasihat itu diulangi, itu pertanda nasihat itu sangat penting dan adik-adik harus dengan seksama memperhatikannya. Demikian jugalah kitab Ulangan. Sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang Israel, bagi kehidupan orang yang percaya, yang akan memasuki tanah Kanaan, yang akan memulai kehidupan yang baru. Apa yang penting dalam khotbah kita pada saat ini? Di sana diterangkan tentang tanggung jawab orang yang percaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dikatakan, tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya jangan kau tebang. Orang Israel, orang yang percaya, adik-adik yang ada di rumah, diperintahkan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui jangan menebang pohon sembarangan. Lalu adik-adik bertanya, Kak Pendeta, berarti nebang pohon gak bisa? Bisa. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, pohon-pohon yang tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan. Jadi bisa pohon-pohon yang tidak berbuah. Artinya adik-adik, kita harus selektif memilih mana pohon yang bisa ditebang, artinya umurnya sudah cukup tua. Lalu yang terpenting adalah apa gunanya kita tebang. Kan? Jadi jangan asal ditebangi, tidak ada gunanya untuk kehidupan. Jadi kita bisa menebang pohon untuk kehidupan kita, tetapi sekaligus kita disuruh, diperintahkan untuk bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Ayo, siapa yang ada pohonnya di pekarangan? Atau yang punya ladang? Siapa yang banyak pohon di ladangnya? Wah, banyak ya yang tunjuk tangan. Ya. Puji Tuhan. Apa pentingnya melestarikan lingkungan hidup? Karena
melestarikan lingkungan hidup adalah melestarikan kehidupan kita. Jadi kalau lingkungan hidup tidak lestari, maka kehidupan kita juga tidak akan lestari. Kalau lingkungan hidup kita gersang, maka kehidupan kita juga akan menjadi gersang. Adik-adik, kakak hampir lupa. Ternyata kakak tadi bersama seorang teman, tapi dia malu. Jadi dia bilang, saya tunggu di luar aja Kak Pendeta. Tunggu ya, Kakak Pendeta panggilkan teman saya. Dia punya cerita tentang bagaimana tanggung jawab orang yang percaya dalam melestarikan lingkungan hidup. Adik-adik sabar ya, kakak panggilkan dulu teman kakak. Aduh, Kak Pendeta minta maaf ya adik-adik, kelamaan karena tadi memujuk teman Kak Pendeta, dia malu. Ini dia teman Kak Pendeta. Mungkin bisa diperkenalkan sama teman-teman anak sekolah minggunya. Namanya siapa? Jangan malu dong. Malu. Ya, diperkenalin ya namanya ya. Halo teman-teman, nama saya Hang Tua. Saya kelas 4 SD. Saya sebenarnya malu berjumpa dengan teman-teman karena saya tidak ada yang mengenal saya dan saya tidak mengenal teman-teman. Tapi Kak Pendeta bilang tadi jangan malu-malu, maka saya beranikan diri hadir bersama teman-teman dalam ibadah sekolah minggu GKPS Hang Tua. Sekali lagi, nama saya Hang Tua. Salam kenal teman-teman. Hang Tua, saya lihat ini ada sesuatu yang kau bawa. Ini apa namanya? Oh, Kak Pendeta, ini namanya pohon kehidupan. Oh, berarti sesuai dong dengan khotbah sekolah minggu hari ini. Iya, Pak Pendeta. Jadi saya mau berbagi dengan teman-teman lainnya bagaimana melestarikan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup itu juga akan mempengaruhi kelestarian hidup manusia. Jadi saya mau menerangkan melalui pohon kehidupan ini. Sabar ya teman-teman, izinkan Hang Tua menerangkan firman Tuhan pada hari ini. Baik teman-teman, saya akan menerangkan firman Tuhan hari ini kepada teman-teman sekalian yang sedang beribadah di rumah. Di sana disebutkan bahasa orang Israel diperintahkan untuk melestarikan lingkungan hidup. Jadi kita juga anak sekolah minggu pada saat ini secara khusus
anak sekolah minggu GKPS Hang Tua diminta untuk melestarikan lingkungan hidup. Ini gambarnya. Jadi ini saya, ini kamu. Jadi kita harus mencintai lingkungan hidup kita supaya bumi tempat kita tinggal selamat. Jadi kita harus menjaga bumi dengan mencintai lingkungan hidup. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mencintai, menjaga bumi ini? Pertama, jangan menebang pohon sembarangan. Jadi firman Tuhan tadi mengatakan yang bisa ditebang adalah pohon yang tidak berbuah, dan kalau ditebang pun harus ada gunanya, membuat pagar untuk membentengi kota mereka. Jadi jangan asal tebang seperti ini. Ada dia tebang saja, tidak tahu untuk apa. Dia tidak memilih yang berbuah, yang muda, ditebang semua. Akhirnya hutan kita menjadi gundul, menjadi botak. Lalu apa dampaknya kalau hutan sudah gundul? Ini apa teman-teman pernah menonton di televisi tanah longsor? Tanah longsor terjadi karena tidak ada lagi pepohonan yang bisa menahan tanah, sehingga material tanah longsor. Bahkan kalau ada bangunan di dekat tanah tersebut juga akan ikut terhanyutkan. Ini mungkin rumah teman kita yang dekat lereng gunung, karena kayu sudah ditebang maka terjadilah longsor. Apalagi teman-teman, kalau kayu di hutan sudah gundul, ini banjir. Jadi penyebab banjir itu juga karena hutan telah gundul. Jadi tanah tidak sanggup menampung, menahan air. Akhirnya debit air begitu besar sampai ini rumah teman-teman kita ikut banjir. Mereka terpaksa deh duduk di atas genteng. Teman-teman pernah lihat kan di Jakarta bagaimana banjir? Wah, memang susah. Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya jangan terjadi longsor, banjir, dunia kita selamat lestari?
Ini teman-teman, kita harus sejak dini menanam pohon. Jadi saya asal ulang tahun, saya pasti menanam pohon satu. Jadi saya sudah kelas 4, umur 9 tahun. Jadi saya sudah tanam pohon 9 di pekarangan rumah, baik pohon yang berbuah dan juga bunga-bungaan. Jadi pohon itu menjaga kelestarian hidup kita. Jadi teman-teman, nanti kalau ada yang ulang tahun, jangan pikirannya kue saja, tapi minta sama mama papanya dibeliin pohon, bibit pohon, supaya kalau ada yang punya pekarangan bisa menanam pohon di pekarangannya. Kalau tidak pohon, bunga juga bisa. Ingat ya teman-teman. Jadi hang tua, apalagi yang harus dilakukan oleh kita manusia supaya lestari lingkungan hidup? Oh, Kak Pendeta, ada lagi. Ini saya tunjukin. Jangan buang sampah sembarangan. Jadi teman-teman, banyak orang buang sampah sembarangan. Di mana dia suka buang, di situ dia buang. Ke parit lah. Akhirnya parit menjadi tumpat. Ketika hujan datang, akhirnya air meluap ke jalan. Jadi kita harus buang sampah pada tempatnya. Tentu di rumah teman-teman ada tong sampah atau tempat sampah. Di gereja juga ada tong sampah, sehingga kalau kita membawa makanan, sampahnya jangan dibuang sembarangan di lantai, tapi harus dibuang ke tempat sampah. Ada lagi cara untuk melestarikan lingkungan hidup. Kita harus rajin membersihkan pekarangan. Jadi saya punya jadwal menyapu halaman. Jadi setiap sore saya disuruh mama membersihkan pekarangan, karena pekarangan yang kotor menjadi tempat lalat, nyamuk, dan hewan-hewan lainnya. Jadi kalau di rumah kita banyak lalat, nyamuk, itu tandanya kita kurang bersih. Apalagi hang tua yang bisa
kita lakukan? Oh, ada. Ini kita harus membawa botol minuman sendiri. Teman-teman tahu nggak? Plastik itu tidak bisa cepat diurai oleh tanah. Bahkan kata para ahli, plastik itu bisa terurai lebih kurang 1000 tahun. Bayangkan teman-teman, 1000 tahun baru plastik itu bisa kembali menjadi tanah. Jadi kita kan sering beli minuman botol, minuman mineral. Jadi itu akan menghasilkan sampah plastik. Jadi teman-teman, mulai besok kita sediain botol minuman, kita isi di rumah. Tentu lebih sehat lagi, gratis lagi, nggak ada uang keluar, dan lingkungan terjaga. Sampah plastik bisa terkendalikan. Teman-teman, saya mau ke bawah pohon ini. Ini dia. Ini ada 2 gambar. Satu, pohon yang gersang akibat tidak dirawat, dijaga oleh manusia. Di bawahnya ada pohon yang rindang sekali. Saya pernah berteduh di bawah pohon yang rindang, sejuk, enak, bahkan sampai tertidur. Jadi teman-teman bisa melihat mana yang paling cantik, yang gersang atau yang rindang. Pasti teman-teman memilih pohon yang rindang. Jadi teman-teman, itulah tanggung jawab orang percaya terhadap lingkungannya. Karena kita hidup bersama di dunia yang diciptakan oleh Allah. Jadi manusia itu diberikan kuasa oleh Allah ketika penciptaan untuk menguasai, memelihara bumi di mana dia tinggal. Demikian Kak Pendeta yang bisa saya jelaskan tentang firman Tuhan kita melalui pohon kehidupan. Ya, Hang Tua, Kak Pendeta mengucapkan terima kasih untuk penjelasannya, dan Kak Pendeta juga yakin teman-teman di rumah menyimak apa yang Hang Tua terangkan. Semoga mereka
juga melakukannya. Jadi kepada adik-adik, kalau ada kertas di rumah, supaya tidak memakan tempat di rumahnya, bisa digambarkan pohon kehidupannya. Jadi bisa digambar atau minta tolong kepada kakak, abang, bapak, mama, supaya dicari gambar di Google, lalu di print, lalu dibuat pohon kehidupan, ditempelkan deh di kamar tidurnya. Jadi sambil mau tidur belajar bisa dilihat-lihat, sehingga adik-adik akan semakin mencintai lingkungannya. Demikian dulu khotbah kita. Mari kita berdoa. Antua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarkan kami anak-anak sekolah minggu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik masih ada sukacita? Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan untuk memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik, kita semua kembali bangkit berdiri dan memberikan persembahan kita sambil menyanyi Setiap Gerakku. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus, setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus, setiap nafasku bersama-Mu. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus, setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus, setiap nafasku bersama-Mu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Setiap gerakku di dalam-Mu, karena-Mu Yesus, setiap nafasku karena-Mu. Setiap langkahku bersama-Mu, bersama-Mu Yesus, setiap nafasku karena-Mu. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Kasih dan karunia-Mu, Kau selalu ada bersamaku. Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Allah Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah minggu bersyukur bisa bersekutu dengan Engkau melalui ibadah pada saat ini. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami untuk kerajaan Tuhan. Biarlah persembahan kami yang sedikit itu Tuhan berkati, seperti Tuhan memberkati orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sebentar nanti kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing di rumah kami. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa nyanyian Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami hagamu. Pasada uhur nami ase toranggamu. Singboy dalanun nami salakana torsa. Dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Mari adik-adik terima berkat dari Tuhan. Hidup nyurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni nai bata bapa. Apa persoaran ni tundui na pasing ma. Nama kasomani nasyam haganupan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Sifat pulih bumi. Dia itu mabai Tuhan dai bata, nadu mamat jadi ho. Ganut tindopa mar malas ni uhurma, ganut jolma maroko masomba bai Tuhan dai bata, nadu mapasir sirho, na perlu bata. Laut bola dolok ni perata, talun jenges saparlo aganu. Haleluya, pujian Tuhan. Haleluya, dia itu paman. Sangga poltak matani ari marti tialas bai sogot ni morung mangerbang bunga-bungain iran dudo di bosalai inhagan dupan pasu-pasuni simada kuasa Tuhan nai bata.
Buangkan sampah itu baru. Yuk, buang sampah ya. Yuk, buang sampah ya. Ayo, buang tong sampah ya. Ayo sini, ini tong sampahnya. Tunggu. Masukin. Oh, pinter anak mama. Hore. Kakak lagi ngapain itu? Supaya apa, Nak? Tunggu, bilang apa sama bunganya? Nah, adik-adik sekolah minggu bagaimana? Hari ini sudah diberkati dengan menyaksikan ibadah kita hari ini? Iya, kakak salah yakin adik-adik sudah diberkati melalui ibadah online kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu ingat, minggu depan kita akan kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Adik-adik tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Karena Yesus setia.